Assalamualaikum teman-teman. Tahukah kamu bahwa puncak kejayaan pendidikan Islam terjadi di masa dinasti Abbasiyah? Yuk kita bahas bagaimana sistem pendidikan Islam tumbuh pesat pada masa itu. Bersama saya, Radiatun Hafizah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, terutama di era Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun, pendidikan mengalami perkembangan yang luar biasa. Ilmu pengetahuan sangat dihargai, bahkan dijadikan pondasi utama dalam membangun peradaban. Salah satu bukti nyatanya adalah hadirnya Baitul Hikmah di Baghdad, sebagai pusat ilmu dan perpustakaan yang terkenal di seluruh dunia Islam. Kemudian muncullah berbagai lembaga pendidikan, mulai dari kutab, yaitu tempat untuk anak-anak belajar membaca, menulis, belajar Al-Quran, dan dasar-dasar agama. Yang kedua, ada istana, sebagai pusat pendidikan bagi anak-anak para pejabat. Yang ketiga adalah rumah para ulama, seperti rumah Ibnu Sina dan Al-Ghazali, juga menjadi tempat belajar yang ramai dikunjungi murid, karena keinginan yang kuat dari hati seorang murid sehingga mereka datang mengunjungi rumah tersebut. Yang keempat adalah toko kitab, yang menjadi tempat diskusi dan kajian keilmuan. Yang kelima adalah masjid. Selain tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat pengajian, halaqah, dan diskusi keagamaan. Kemudian ada perpustakaan seperti Baitul Hikmah, menyediakan ribuan naskah dari berbagai bahasa dan peradaban, serta menjadi pusat riset dan penerjemahan. Kemudian, yang ketiga adalah metode belajar. Metode pembelajaran yang digunakan ada yang pertama yaitu lisan, seperti ceramah, diskusi. Kemudian ada melalui tulisan, yaitu dengan menyalin buku-buku ilmu. Yang ketiga ada menggunakan metode menghafal, yang dianggap penting dalam memperkuat pemahaman ilmu agama. Dari perkembangan ilmu pendidikan tersebut, muncullah berbagai tokoh dalam bidangnya. Yang pertama, ada Ibnu Sina dalam bidang kedokteran. Dia menghasilkan kitab yaitu Al-Qanun fi at-Tibb tentang ilmu-ilmu kedokteran. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, yaitu dalam matematika dan astronomi. Kemudian yang ketiga ada Al-Kindi dan Al-Farabi dalam bidang filsafat. Yang keempat ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali yang menjadi imam mazhab dalam fikih. Kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim merupakan ulama hadis. Kemudian ada At-Tabari dan Sibawaih dalam tafsir dan bahasa Arab. Ilmu pengetahuan pada masa ini tidak hanya berkembang di dunia Islam, tapi bahkan mempengaruhi peradaban Barat dan Eropa pada masa Renaissance atau pembaharuan. Kemudian, pada masa dinasti Abbasiyah bukan sekedar pengajaran formal. Ia adalah semangat peradaban, semangat menuntut ilmu dari rumah, masjid, hingga ke istana. Baiklah teman-teman, mari kita terus mewarisi semangat keilmuan dari zaman keemasan ini, karena Islam adalah agama ilmu, dan umatnya adalah pelanjut peradaban. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, dan follow untuk konten sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.